subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu ini 50. Ya, 5 waktu ini 50. Gimana nggak sayangi Allah sama kita? Bangun tidur, alhamdulillah seger. Mata bisa melek. Lisan bisa minum kopi. Bisa minum, bisa ke belakang. Buang air kecil, buang air besar. Pas barulah kita disuruh sholat. Sholat cepat buru-buru, sholat. Kerja kita sama Allah. Coba kalau belum tidur, kalau kita mau bangun mata nggak melek. Bisa melek kalau ente sholat subuh. Ya, bisa buang air kecil kalau ente sholat subuh. Enggak kan, tapi kita alhamdulillah bisa melek. Habis sholat subuh menunggu sholat zuhur, kasih lagi nikmat. Pagi-pagi bisa sarapan nasi uduk, lontong sayur, apa lagi? Kebuli. Ya, sate, tengkleng, apa aja pagi-pagi kita bisa ngopi, bisa ini. Padahal belum kerja kita, dohor belum nyampe dohor. Masih kita santai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru disuruh waktunya dohor. Ayo dohor. Nanti asar pun seperti itu. Ya, isya baru selesai isya baru kita terlelap tidur. Bayarnya kapan? Ntar subuh bayarnya. Ya, nikmat Allah duhur, nikmat Allah pada subuh, duhur kita bayar. Nikmat Allah pada duhur, asar kita bayar. Nikmat Allah pada asar, maghrib kita bayar. Nikmat Allah pada maghrib, isya kita bayar. Nikmat Allah pada isya, subuh kita bayar. Padahal kan belum ngapa-ngapain gitu, tapi Allah udah kasih utama kita nikmat Allah. Ya. Ketika seseorang melakukan 5 waktu dalam kesehariannya, itu di dalam harinya penuh dengan cahaya, penuh dengan bimbingan Allah, penuh dengan pantauan Allah. 5 waktu saja. Bangun subuh, diilustrasikan lilin, Pak. Ya, pasang lilin. Ini gelap nih. Ini gelap nih. Ibarat hidup kita ini. Ibarat hidup kita ini gelap. Dari sini contoh, dari sini ke sini, ini gelap. Ibarat hidup kita. Untuk menerangi ya ke depan dalam keseharian ini butuh lampu lentera. Lampu pertama sholat subuh, taruh terang. Sekitarnya doang. Ya, sekitar ke sini masih gelap. Menuju zuhur ini masih gelap. Laksanakan sholat duha tengah-tengah. Terang lagi. Oh, sudah terang. Jadi terang masih gelap depannya. Dengan sholat duha kita terangi. Ya, karena kan antara subuh ke zuhur waktunya lama. Kurang lebih 6 jam. Jadi butuh lentera. Bagaimana lenteranya? Sholat duha. Terang dah tuh. Ya, setelah melakukan sholat duha masih ada terang. Sholat duhur. Terang. Makin terang sini. Jalannya terang tuh semua. Bimbingan Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, semua di sini ada. Tinggal yang ke sini masih ada gelap. Asar, terang lagi karena waktunya dekat. Antara duhur dengan asar waktunya dekat, terang. Ya, antara duhur dengan antara asar dengan maghrib dekat juga. Kasih lampu lagi, terang. Sampai maghrib kita terang tuh. Dalam bimbingan Allah, cinta Allah. Antara maghrib dengan isya sebentar. Kasih lampu lagi, makin terang lagi. Tinggal dari isya ke subuh. Bagaimana meneranginya? Dengan tahajud, dengan bangun malam, makin terang dalam keseharian kita. Itulah ibarat kita sholat 5 waktu tuh biar ada pandangan Allah, cinta Allah, rahmat Allah, gabul doa dari Allah, ampunan Allah dalam keseharian. Ya, diselang-selangi dengan sholat duha. Antara subuh dengan zuhur, diselang-selangi dengan tahajud, antara isya dengan subuh, karena waktunya lama dengan isya dan subuh. Baik. Ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa jaga 5 waktu kita dengan baik. Ya, dalam khusyuknya, khudu'nya dan sebagainya. Kemudian waz-zakatul wajibah, dan yang melalaikan zakat. Ya. Bagi Bapak Ibu yang hartanya punya kewajiban zakat di dalamnya, segera bayarkan. Ya, bahkan ulama sekarang ya diantaranya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi ya
Kemudian Syekh Wahab Az-Zuhaili, beliau punya pendapat ada zakat profesi. Walaupun dalam 4 mazhab nggak ada ya. Ya dalam 4 mazhab itu, ya dalam mazhab Syafi'i yang ada zakatnya apa? Emas, perak, nakdiyah, al-mawashi, hewan ternak, kemudian biji-bijian dan buah-buahan. Buah-buahan hanya kurma dan anggur. Kemudian urul tijarah, barang dagangan, ya tijarah. Zakat profesi nggak ada. Ini istihadnya dari ulama-ulama mutakhirin. Ya, dari Wahab Zuhaili dan Fiqh Zakat sebagainya itu hanya dari ulama mutakhirin. Kita mengeluarkan atau tidak nggak jadi masalah. Tapi yang 4 ini harus kita keluarkan. Kita punya sawah, harus zakati setiap panen. Kita punya ladang gandum misalkan, harus kita zakati setiap tahun, setiap panennya. Kita punya kambing, punya sapi dengan batasan tertentu harus kita zakati. Ya, barang siapa yang maka sholat dan zakat ini berkaitan. Sholat dan zakat berkaitan. Sholat hubungan kita vertikal kepada Allah. Ya, zakat hubungan horizontal kita kepada sesama. Harus dua-duanya terlaksanakan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum hatta tu'addi zakatah. Allah nggak terima sholat di antara kalian sampai kalian melaksanakan zakatnya. Nah, ini berkaitan nih. Ya, jadi kan dalam sholat itu ada 3 ayat yang satu sama lain saling berkaitan. Ada 3 ayat yang satu sama lain saling berkaitan. Yang pertama, ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat pada Rasul. Jadi harus ada. Ya taat sama Allah, ya taat sama Rasul. Taat sama Allah, nggak taat sama Rasul, nggak bisa. Taat sama Rasul tanpa taat kepada Allah, ya nggak bisa. Harus dua-duanya. Yang kedua, ya, anishkurli wali walidaika. Kau bersyukur kepadaku dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Bahkan dalam ayat yang lain, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah telah mewajibkan kepadamu untuk beribadah tanpa menyekutuinya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu harus tidak dipisahkan. Nurut juga sama Allah, nurut juga kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, aqimus shalah wa ita'uz zakah. Laksanakan sholat dan bayar zakat. Ini nggak bisa dipisahkan. Sholat aja rajin, tapi zakat mah nggak pernah, nggak bisa. Zakat aja rajin, tapi sholat nggak pernah, nggak bisa. Harus dua-duanya terlaksana dengan baik. Makanya antara sholat dengan zakat itu berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian waladina yattabi'una auratan muslimin, dan juga yang menyebabkan orang su'ul khatimah adalah orang yang mencari-cari kekurangan orang muslim. Ya, mencari kekurangan aib orang muslim. Kata Rasulullah, tuba liman syagalahu aibu an aibin nas. Beruntung orang yang sibuk dengan aibnya sendiri dibanding aib orang lain. Ya, aib orang lain dia nggak ditanya sama Allah, yang ditanya aibnya dia sendiri. Ya, kita hanya semoga Allah kasih hidayah, semoga Allah kasih petunjuk, udah gitu aja. Jangan malah aib orang lain kita umbar. Ya, aib orang lain kita bicarakan ke yang lainnya. Jadi ghibah. Kalau benar ghibah, kalau bohong jadi fitnah. Ya, jangan bicarakan aib orang lain. Jangan mencari-cari aib orang lain. Koreksi diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kamu sebelum kamu nanti diintrospeksi. Dalam hadis dikatakan al-qaisu man dana nafsu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang introspeksi diri. Kekurangan dia apa? Kesalahan dia apa? Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kematiannya. Nah, itu orang yang cerdas. Ya, bukan malah ngurusin aib orang lain. Kalau kita ngurusin aib orang lain, seakan-akan kita udah paling suci. Seakan-akan kita udah orang paling benar. Yang lain salah. Surga milik dia, yang lain nggak boleh masuk surga. Nggak boleh begitu. Ya, kita sama-sama hamba Allah. Sumyal insan dikasron nisyanihi. Dinamakan manusia apa? Karena banyak lupanya. Ya, dinamakan manusia. Al-insan bil khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Udah biarkan. Kita doakan pada Allah, mudah-mudahan Allah kasih taubat. Allah terima taubatnya. Allah segala didapat hidayah dan sebagainya. Ya, kita takutnya kenapa? Ya, kenapa kita nggak boleh meremehkan orang lain?
ada nggak di antara kita yang bisa menjamin? Satu, zikir kita Allah diterima sama Allah. Ada yang jamin nggak? Ada nggak yang bisa menjamin 100% ibadah kita satu aja diterima sama Allah? Ada yang bisa jamin? Ada. Ada nggak yang bisa jamin? Kita ini ada satu dosa kita yang diampuni sama Allah. Sekarang nih, ada yang bisa jamin? Nggak bisa. Kita hanya bisa mengharap. Ya, maka jangan remehkan. Bahkan ada ulama mengatakan tidak ada satu orang yang aku temui kecuali aku yakin, aku musnudon kepada dia adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Coba. Ya, ada orang berbuat salah kepada saya, akan saya cari 70 alasan. 70 alasan saya akan cari alasan biar aku memaafkan dirinya. Kalau emang nggak ketemu juga, aku nisbahkan mungkin ini atas kesalahanku yang aku tidak ngerti akan maksudnya dia itu apa. Itu baru seorang yang punya hati yang bersih. Ya, kata illa man atallah biqalbin salim. Ya, yang selamat dari azab Allah adalah orang-orang yang datang menuju Allah dengan hati yang lapang dada, yang bersih, yang suci dari dengki, dari hasud, dari iri, dari sombong. Itu yang akan datang selamat dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang punya hati yang bersih. Amin. Alladzina yattabi'una auratal muslimin. Kemudian walladzina yanqusunal mikyala wal mizan. Nah, orang yang selalu mengurangi timbangan dan takaran. Ya, wailul lil mutaffifin. Alladzina wailul lil mutaffifin alladzina alladzina yaktalu 'alan nasi. Apa? Lupa wallahi. Kalau lagi begini lupa, kalau lagi baca ingat ya. Yaktalu 'alan nasi ya staupun. Nah, ini yang selalu mengurangi timbangan orang lain. Naudzubillah. Ya. Kemudian walladzina yakhda'unal muslimin wa yakshawnahum wa yulabbisuna 'alaihim bi umuril din wad dunya. Dan orang-orang yang menipu kaum muslimin, menipu orang-orang muslim. Kemudian orang-orang yang menipu menampakkan kebohongan di atas kebenaran dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Menipu, ya, yang berkhianat, yang korupsi, ya, itu membahayakan dirinya sendiri dan kaum muslimin umumnya. Ya. Jadi yang buruk ditampakkan bagus, padahal isinya buruk. Ya, yang bagus disembunyikan. Itu khid'ah, ya, menipu. Baik sauna wa yalbisuna ali min umuridin wa dunya. Ya, wallahu alam. Mungkin udah cukup waktunya untuk bikin pertanyaan. Masih banyak sebenarnya. Nanti insya Allah di minggu yang akan datang, ya, di bulan yang akan datang, insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, kita akan kembali mengkaji tentang sebab-sebab sul khatimah. Intinya jaga sholat 5 waktu, zakat, ya, jangan punya hati kotor kepada kaum muslimin. Kalau kau nggak bisa memberi hartamu, nggak bisa membantunya, ya, dengan hartamu, dengan pikiranmu, dengan tenagamu, jaga lisanmu menyakitinya. Yang penting kamu jangan menyakiti orang lain. Udah gitu aja. Ya, kita nggak bisa ngasih harta, kita nggak bisa ngasih tenaga, kita nggak bisa banyak bantu dia. Yang penting jangan ganggu dia. Udah gitu aja. Kata Rasulullah, wa hadza zakatun nafsik. Ini adalah zakat dirimu terhadap orang lain. Ya, kalau nggak bisa berbuat baik kepada orang lain, jaga perasaan orang lain.